Karena ini kan disterilkan sekali pakai. Ya, Ibu pegang ini sebenarnya boleh tutup. Boleh ya, Ibu cobakan ya. Kenapa? Kalau ini sudah disterilkan pakai. Karena kan nggak ada alat lagi untuk mengambil bacon tuh nggak ada. Jadi yang dibungkus seperti ini sudah dalam ini sekarang. Oke ya, nggak kita pindahkan dari mana. Nah, boleh deh Ibu pegang kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat lukanya. Ya, kita lihat luka bakarnya. Kalau luka bakarnya hebat, kita nggak perlu pakai pinset, langsung. Kalau luka bakarnya hebat. Nah, kalau kita yang berhubungan dengan darah, kita bekerja dari distal ke proksimal. Tapi kalau berhubungan dengan luka, itu boleh dari atas ke bawah. Tapi kalau kita pasang spalat, pasang perban elastis, itu dari bawah ke atas. Karena kalau kita pakai perban elastis dari atas ke bawah, nanti terbendung di kakinya. Nanti cairannya mau kemana? Udem kan? Nah, tapi kalau dari bawah ke atas, kalau terbendung di sini, darahnya langsung masuk ke vena cava superior, masuk ke jantung, jadi nggak udem dia. Ya, tapi kalau membersihkan lukanya, kalau luka bakarnya agak parah sedikit, banyak airnya, ya langsung aja seperti ini. Sambil mendet bersih. Nggak boleh seperti ini. Ya. Terasa ini. Boleh Ibu pegang lagi ini? Tidak. Boleh. Ya, karena Ibu pakai handphone steril. Oke. Nah, jadi didep. Ya. Didep supaya cairannya itu bisa, ya nggak boleh tuh saudara udah dari sini ya, udah di bawah ini lagi. Ini sekali aja. Oke. Nah, sekarang ternyata setelah kita dep, ada keropeng-keropengnya yang tidak ke bawah sama kas waktu kita dep tadi. Nah, itu akan kita gunting, pegang pinset ya, siruji, pegang siruji di tangan kiri, kemudian gunting, ini steril semua ya, di tangan kanan. Jadi perawatnya harus telaten. Oke, kalau kita mau ya, kita taruhlah di sini, atau ya biasanya kalau ibu di sini ya, boleh. Kita lupa tadi taruh pertama, boleh. Sekarang kita taruh mana yang bisa aja kita ngangkat. Oke, taruh di sini. Oke, jadi selesai satu keropeng, taruh di sini. Tapi kalau pelaksanaannya, kalau selalu dilihat di bangsa bedah, dibersihkan, digini-gini kan di air rendaman. Siapa udah pernah lihat? Belum. Ya, digini-gini kan aja di air ya. Tapi ini kan yang teori. Sampai selesai seluruh kompen-kompen. Nah, kalau udah selesai, nah kita kan berdua tadi nih ya, kita akan kasih lagi salep desinfektan ya. Nah, salapnya itu tergantung. Kalau lukanya luka-luka infeksi, itu kita kasih salep yang seperti ada jaring laba-labanya. Kita sebut dengan neck antiseptik. Nah, kalau jala itu bahasa Inggrisnya apa? Net ya? Net jaringan. Net kan bentuk net, kita mengkuli ada netnya. Jadi itu namanya net disinfektan. Ya, merek dagangnya macam-macam. Ya, merek dagangnya bisa aja. Jadi saudara bayangkan net itu dia kayak berbentuk jaring-jaring. Mungkin pernah juga lihat waktu PKKD kita gunting sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, ada mereknya, kalau di ruangan bedah dulu waktu ibu dinas, mereknya Suprato. Ya, jadi tergantung mereknya. Yang penting itu namanya net desinfektan, net jala, sesuai kebutuhan. Apa kayak dia net jala ini? Net jala itu cocok digunakan pada luka yang infeksi. Kemudian netnya itu kan
dan net seperti laba-laba, ada penguatan naik ke atas, tidak ditutup rapat karena dia seperti berbentuk jalan. Oke, dilakukanlah sesuai kebutuhan. Tapi kalau nggak perlu, kalau menurut dokter ini kan lukanya belum infeksi, dokter bisa aja kasih desinfektannya dalam bentuk salep. Nah, oke. Ada juga kata dokter nggak perlu bentuk salep, dia desinfektannya oral, antiseptiknya Oral. Jadi itu bukannya gawe kita, itu gawenya medis yang menentukan apa yang cocok. Tapi tinggal kita berkolaborasi dengan dokter untuk merawatnya. Oke, udah selesai semua, luka bakar tidak ditutup. Oke, luka bakar tidak ditutup, ya. Kecuali menurut dokter ada beberapa luka yang infeksi perlu ditutup. Tapi pada prinsipnya luka bakar tidak ditutup. Oke, kalau ketemu bule-bulenya seperti apa, mau diapain bule-bulenya itu kan seperti ini ya, yang bulat yang berisi air. Nah, kalau di rumah sakit kadang diambil pakai pusat chirurgi, dirobek aja di air renang, tidak boleh. Bukan. Ya, jadi idealnya kalau ada bule-bule, kalau ada air itu ditarik pakai stethoscope. Tapi yang penting airnya harus dibuang. Kalau nggak dibuang airnya lukanya tidak dibuang ke mana? Mana ada di buang? Coba jujur aja kan tidak sebentar. Kan? Tanya aja ibu yang terganggu pesen, kita lakukan tadi terakhir kalau ada bulenya kita Tarik pakai spray. jangan ya kalau pakai di ruang itu dia pasti lagi berendam bulenya itu dibukanya pakai pasak yang kasih itu menambah risiko infeksi. Tapi kalau kita tarik pas kita melakukan perawatan luka ini dia lebih cepat Garing. Nah sekarang tergantung kalau sekiranya petnya ini tidak basah ya, kita boleh pasiennya dialas pakai pet yang mengejar ya. Tapi kalau basah apa kita ganti yang Baru. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bu? Ya. Kan kalau kita luka bakar di rumah, bukan dikasih Pepsodent itu boleh? Enggak. Langsung jawabannya Tidak. Nah, itu cara lama ya, cara orang tua kita yang bioplasenton nggak ada ya. Nah kenapa cara orang tua lama? Karena sifat dari Pepsodent itu ingin lebih nyaman itu aja. Cuman kalau kita kasih salep antiseptik